Silakan duduk, Bu. Kenalkan Ibu, saya Bidan Safa Maharani yang berjaga pada pagi hari gini. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya, Bu? Ibu Sylvia, Bu. Oh, Ibu Sylvia. Ibu kesini datang untuk keluhan apa ya, Bu? Gini, Bu, kan saya hamil pertama kali dan saya belum tahu tentang gizi-gizi kehamilan. Nah, jadi saya kesini untuk mengkonsultasikan tentang gizi, Bu, untuk kehamilan saya pada saat ini. Oke, baik Ibu. Ibu boleh minta identitasnya terlebih dahulu? Boleh, Bu. Ya Ibu, Ibu namanya Ibu Sylvia ya Bu ya? Iya. Untuk keluhannya Ibu ingin konsultasi gizi ya Ibu? Ibu, saya mohon minta waktunya ya Bu. Untuk kiranya saya akan menjelaskan dalam waktu 20 atau 15-20 menit ya Ibu. Baik, Apakah Bu. Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Bersedia Ibu, dan tentunya saya juga akan menjaga privasi Ibu dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu bukan perubahan gizi juga, bukan konsultasi gizi juga Bu, bukan tentang gizi. Jadi untuk kehamilan itu ada perubahan fisik ya Bu. Jadi walaupun ibunya belum ada pandangan nih ke depannya nih, saya kasih gambaran ya Ibu ya. Ibunya baru trimester pertama ya Bu ya. Biasanya trimester pertama itu rahimnya mulai membesar, terus vaginanya lebih banyak mengeluarkan cairan atau biasanya tuh keputihan gitu ya Bu ya. Terus payudaranya membesar. Ibu sudah merasakan payudara? Oh, sudah kayak kenceng gitu ya Bu ya. Iya. Dan tegangan ada serta tegangan pada daerah kalangan susu Bu, kayak di yang hitam-hitam itu Bu. Nah, hitam-hitam itu namanya aerola ya Bu ya, yang hitam-hitam itu. Nah, terus terdapat bercak-bercak di muka, seperti kayak ibunya pasti kayak mukanya kusut, sekarang lebih kusut gitu. Apa Ibu ada garis-garis perut? Enggak ada, Bu. Oh enggak ada. Nanti biasanya itu di trimester pertama ada juga muncul garis perut kayak gitu Bu. Terus ada perubahan rasa tidak enak di ulu hati, kayak sesek gitu ya Bu ya. Iya, terus mungkin ibunya juga sering kencing. Iya kan, pada 2 bulan awal kehamilan kenaikan berat badan, tapi belum terlihat ya Bu, masih trimester pertama. Nah, saya jelasin nih Bu untuk trimester yang kedua. Rahimnya semakin membesar lagi ya Bu, tentunya Bu. Terus pembuluh darah membesar, kadang tuh timbul varises Bu. Varises itu yang di urat-urat yang di belakang kaki betis itu biasanya menonjol, itu namanya varises. Terus terkadang terjadi sembelit, susah buang air besar gitu. Terus terkadang juga ngeluh sesak nafas ibunya karena mungkin semakin besar ya Bu ya. Terus terjadi peningkatan aliran pembuluh darah pada vagina sehingga gairah ibu untuk melakukan hubungan badan sama suami ibu tuh semakin meningkat. Terus rasa ingin kencing walaupun keluarnya sedikit tapi tuh mak sering gitu Bu. Terus kenaikan berat badan sudah mulai terlihat ya Bu ya di trimester 2. Nah, selanjutnya saya akan jelasin di trimester 3 ya Bu ya. Biasanya rahim lebih membesar daripada trimester 2 ya Bu ya, tentunya. Lebih terasa ingin kencing, kebanyakan mengalami kesulitan bernafas, kan mungkin udah besar ya Bu ya. Terus punggung terlihat melengkung ke depan seperti Ibu kayak begini nanti ya Bu. Ibu biasanya kan juga lihat-lihat di YouTube, TikTok atau gimana gitu ya Bu ya. Gitu. Terus kebanyakan ibu sering mengeluh nyeri pada punggung, payudara, terus sudah mulai mengeluarkan ASI atau kolostrum. ASI yang pertama kali waktu keluar itu namanya kolostrum Bu ya. Baik, Bu. Iya, baik. Ini tadi untuk perubahan fisik ya Ibu ya pada ibu hamil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pola makan ibu selama kehamilan ya Bu, pada tiap-tiap trimester juga. Jadi nggak saya trimester 1 aja, jadi trimester 2 dan 3 juga ya Bu saya jelasin supaya Ibu ngerti. Nah, untuk trimester pertama itu terjadi mual muntah biasanya Ibu. Iya kan? Iya, terus nafsu makannya menurun. Gimana Ibu? Menurun sih Bu, berkurang Ya, iya. Terus cara mengatasinya itu makan sedikit
tapi sering, biar nggak enak gitu. Enak tuh kayak biar nggak pengen mual gitu ya Bu. Terus untuk menghindari makanan yang berbau menyengat ya Bu ya, seperti jengkol, pete itu nggak boleh ya Bu ya. Ya, terus menghindari makanan yang berlemak yang dapat merangsang pencernaan. Itu makanan berlemak boleh makan bakso, tapi jangan sering-sering, jangan banyak-banyak ya Bu ya. Terus menghindari makanan yang terlalu asam. Mangga asam, biasanya ibu hamil tuh pengen petis gitu kan, karena mungkin rasa mulutnya kayak nggak ada rasa gitu ya Bu ya. Itu jangan. Terus makan cemilan ringan sebelum bangun dan sudah tidur itu disarankan ya Bu, tapi seperti roti, tapi yang rendah gula ya Bu ya. Ya. Terus untuk trimester kedua, nafsu makannya biasanya mulai meningkat karena ibu biasanya sudah mulai ada pandangan nih dari trimester sebelumnya kan, mungkin ibunya cemas. Nah, di trimester kedua itu nafsunya makannya meningkat secara maksimal ya Bu ya. Terus tetapi kadang juga mengalami sembelit. Terus juga menyarankan ibu agar makan makanan yang bergizi, berserat gitu ya Bu. Contohnya makan kalau nggak ada yang ini ya, tahu tempe gitu kan udah masuk bergizi dan berserat ya Bu ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, nggak harus yang mahal ya Bu. Iya. Terus saya jelasin untuk trimester ketiga, biasanya nafsu makannya udah lebih meningkat banget ya Bu ya. Iya, terus ibunya harus makanan yang bergizi ya. Ibu harus bersiap-siap untuk mempersiapkan persalinannya. Jadi harus makan makanan yang bergizi, protein, susu, tempe, itu tempe tahu, telur, sayur-sayuran, ikan ya Bu ya. Ya, terus habis itu seperti ibunya tuh serta segera makan ketika merasa lapar gitu. Ya kayak tadi Bu, sedikit tapi sering gitu ya Bu ya. Nah, terus di sini saya akan jelasin Bu bahan makanan yang sehat, terus serta saya akan kasih contoh jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Nah, yang pertama itu ada makanan sumber karbohidrat. Nah, itu seperti nasi, gandum, jagung, sagu, ubi kayu sama roti. Jadi semisal ibunya nggak pengen makan nasi, ibu boleh bisa makan jagung, sagu atau yang lain gitu ya. Semisal ibunya bosan. Terus yang kedua itu ada sumber protein seperti tadi daging, ikan, telur, unggas kacang-kacangan, misalnya tahu tempe gitu ya Bu. Dan dagingnya nggak boleh yang mentah Bu, seperti kayak salmon itu nggak boleh Bu. Jadi dagingnya yang matang ya Bu ya kalau masak. Terus ada vitamin Bu, vitamin seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar ya Bu ya. Terus selanjutnya mineral, zat besi kayak daging, ikan, telur, sayuran hijau. Misalnya kalau sayuran tuh bayam, itu kalau kalsium itu susu, yogurt, keju gitu ya Bu ya. Terus ada yang makanan sumber lemak, ada daging, ada kacang-kacangan gitu sumber. Terus konsumsi air sebaiknya itu 8 gelas 2 liter per hari ya Bu ya. Terus saya akan jelasin nih Bu gimana cara memasak makanan yang bergizi. Yang pertama itu untuk memasak sayuran ya Bu ya. Untuk masak sayuran tuh dicuci yang bersih, tidak direndam terlalu lama, terus kemudian dipotong-potong hingga mengupas sayuran yang tidak perlu. Terus habis itu sebaiknya di kulkas ya Bu ya. Apabila direbus gunakan air sedikit mungkin, tidak terlalu lama memasak airnya. Ya, terus untuk rebusan sayurnya dapat dipakai untuk membuat sup, kaldu. Terus jenis sayuran segera dihabiskan setelah dibeli atau diolah. Jadi segera dihabiskan ya Bu, tidak boleh dimasak lagi. Harusnya dibuang gitu ya Bu ya. Ya, terus untuk masak daging. Daging tadi udah saya jelasin ya Bu, harus matang, terus dicuci yang bersih sebelum dimasak. Tidak dimasak dengan api yang terlalu panas Bu, tidak boleh ya Bu ya. Dimasak cukup lama dalam suhu sedang sampai matang. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelasin penambahan kebutuhan kalori selama kehamilan.
kebutuhan kalori itu seperti kebutuhan ibu hamil, kebutuhan dalam tubuh ibu. Biasanya kalau kebutuhan kalori wanita tidak hamil tuh sekitar 2.200 kalori per hari. Sedangkan kalau ibu hamil itu ada penambahan untuk kalorinya ibu hamil Bu, sekitar 300 kalori per hari atau 80.000 kalori selama kehamilan. Jadi seorang ibu hamil itu memerlukan kalori 2.500 kalori per hari. Karena apa Bu? Karena di dalam tubuh ibu kan ada janin, jadi harus perlu asupan nutrisi yang lebih banyak ya. Jadi positif kebutuhan kalorinya lebih meningkat ya Bu ya. Terus saya akan jelasin konsumsi makanan, gimana sih cara konsumsi makanan 300 kalori itu per harinya, dengan memastikan contoh porsi ukuran di rumah tangga makanan ibu gitu ya Bu ya. Itu biasanya penambahan kalori ibu hamil sekitar 300 kalori itu per hari dapat terpenuhi dengan makanan-makanan selingan, di antara makan pagi dan makan siang, serta di antara makan siang dan makan malam. Misalnya makan pagi dan makan siang, serta di antara makan siang, misalnya ibu makan buah, makan pisang, makan rebusan atau satu sisir roti, satu potong ubi kayu, terus terus ada satu mangkok kecil bubur kacang hijau. Jadi seperti makanan selingan. Jadi ibu ngemilnya tuh ngemil yang sehat Bu, jangan ngemil ciki-ciki jajanan yang banyak micinnya. Jadi ibu ngemilnya tuh yang seperti buah-buahan gitu, iya yang tinggi protein gitu Bu. Terus habis itu saya jelasin nih makanan yang harus dibatasi selama kehamilan ya Bu ya. Itu satu, makanan yang berkaleng, tidak boleh. Makanan yang ada pengawetnya Bu, nggak boleh. Terus yang kedua, makanan yang terlalu manis, itu nanti agar ibunya tidak kena diabetes ya Bu ya. Diabetes itu gula darah ibunya tinggi. Terus yang ketiga, makanan yang berlemak tinggi, misalnya susu berlemak, margarin yang berlebih tuh sebenarnya susu dianjurkan tetapi jangan berlebihan ya Bu ya. Terus habis itu makanan yang tidak segar tuh seperti daging mentah itu tidak boleh ya Bu. Terus makanan atau minuman yang mengandung kafein, teh, kopi itu tidak boleh ya Bu, dibatasin. Terus makan minuman yang beralkohol itu juga tidak diperbolehkan dikonsumsi ya Bu. Selanjutnya saya jelasin macam-macam makanan yang harus banyak dikonsumsi selama kehamilan, yaitu ada sumber karbohidrat yang tidak banyak diolah seperti roti, sereal, bubur gitu ya Bu, spaghetti, gandum, beras merah gitu ya Bu. Terus berbagai makanan daging unggas, ikan, telur, kacang-kacangan. Terus setelah itu ada susu dan hasil olahannya itu susu keju, yogurt ya Bu, yang tanpa gula. Baik, setelah itu saya menjelaskan kenaikan berat badan normal selama kehamilan. Yang pertama itu kenaikan berat badan selama kehamilan tuh sekitar menaiknya itu sekitar 9 sampai 13,5 kg. Iya Bu ya. Untuk kenaikan berat badan per trimester pertama biasanya ibu tuh lebih kurangnya naik berat badannya tuh 1 kg. Trimester kedua 3 kg atau 0,3 kg per minggu. Ke trimester 3 6 kg atau 0,5 sampai 0,3 kg per minggu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang seimbang untuk mendukung kehamilan ibu. Nah, untuk menu yang seimbang adalah menu yang mengandung seluruh komponen zat besi ya Bu. Setiap kali makan, ibu dianjurkan makan makanan dengan bergizi seimbang. Contohnya menu seimbang yaitu nasi, tempe goreng, terus sayur-sayuran, pepaya, susu, makanan selingan yang tadi, satu buah pisang atau roti ya Bu ya. Terus selanjutnya saya akan memberikan kesempatan ibu untuk yang tadi saya jelaskan tadi kan sudah selesai Bu. Apakah ibu bisa menjelaskan ulang kepada saya? Bisa Bu. Kan tadi ibu bilang makan sedikit tapi sering, dan lebih banyak makan protein, zat gizi yang lebih kayak
Contohnya sayur-sayuran, roti, sama tempe tahu. Terus kalau masak sayur itu rendangnya jangan terlalu banyak. Iya. Berarti Ibu sudah paham ya Ibu ya, walaupun sedikit-sedikit ya Bu. Ini konselingnya sudah selesai Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Ibu. Jika tidak ada, ini konselingnya sudah selesai. Saya tutup ya Ibu. Ibu boleh datang tempat saya, konseling kepada saya setiap kapanpun ya Ibu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Bu. Iya, Bu. Ya. Permisi Bu. Silahkan masuk Bu, silahkan duduk. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Saya dengan bidan Sylvia yang menjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rani. Dengan keluhan apa ya Bu? Saya kan udah trimester 3 nih Bu ya. Saya kan udah hamil. Nah, tapi saya belum ada berpengalaman untuk persalinan nih Bu. Jadi saya kesini untuk konseling persalinan nih Bu. Berarti ini hamil anak pertama? Iya Bu. Baik-baik. Saya akan menjelaskan dari pertama ya Bu. Iya Bu. Pertama saya akan menjelaskan tanda-tanda bahaya persalinan ya Bu. Iya Bu. Nah, untuk tanda-tandanya, yang pertama ada kencang-kencang teratur minimal 2 kali dalam 10 menit. Ini terus yang kedua, keluarnya lendir darah. Ketiga, perut ibu terasa sakit pada punggung dan kayak menjalar ke semua punggung, ibu merasakan sakit di daerah sini. Nah, terus disertai pembukaan. Itu kalau ibu merasakan tanda-tanda tersebut, ibu segera datang ke pertolongan yang dekat sama rumahnya ibu, atau ibu harus waspada sebelum, kalau udah terjadi tanda-tanda satu atau maupun yang ibu ngerasa, ibu itu udah harus langsung ke tempat rumah sakit atau PMB gitu ya Bu. Terus yang kedua, pengenalan tanda bahaya. Yang di sini ketuban pecah sebelum waktunya. Yang Ketuban tuh seperti apa ya Bu? ketuban itu kayak cairan yang putih keluar, gitu ya? iya, Oh, yang iya. keluar dari vagina gitu. Oh iya Bu. Terus yang kedua, perdarahan yang bukan lendir, kayak perdarahan yang bukan lendir atau darah. Kalau bukan lendir itu kayak perdarahan yang enggak, gimana ya saya jelasinnya, perdarahan yang enggak kental Bu. Kan kalau yang darah cair, encer gitu ya kan Bu. kalau darah itu menggumpal kan sama Iya, Bu. warnanya Iya. pekat. Nah, tapi kalau lendir ini enggak, ini kebanyakan air sama ada darahnya bercampuran gitu. Ibu harus waspada kalau ada terjadi ini. Iya Bu. Nah, saya lanjut ke tentang persiapan persalinan. Iya Bu, baik. Di sini ibu udah milih tempat untuk persalinan sebelumnya nggak? Atau ada pemikiran ibu mau bersalin di mana gitu? Saya mau di PMB aja Ibu. Berarti ditolong oleh bidan ya? Iya Ibu. Udah ditahu di bidan mana, di PMB mana? Mungkin tempat Ibu aja, biar Baik, soalnya Bu. kan deket juga dari rumah Ibu. Transportasinya pakai Kebetulan saya punya mobil Bu, punya baik. mobil sendiri. berarti udah ya. Iya Bu. Kalau semisalkan ibu masih di rumah, terus ibu udah ngerasain kayak pembukaan atau ibu udah ngerasain ini udah mau keluar nih tanda-tanda yang saya dengar pada saat konsultasi hari ini. Nah, ibu langsung hubungi saya, Bu, ini saya udah mau kesini gitu. Iya Bu. Ya. Terus
perlengkapan ibu saat persalinan nanti. Ibu perlengkapannya yang harus dibawa ke sini itu apa? Nanti saya jelasin. Yang pertama, ibu bisa menyiapkan pakaian, kain panjang untuk si bayi, sama pembalut ibu, celana atau alat mandi yang ibu gunakan gitu ibu, sama pakaian ibu, pakaian bayi juga ya. Kalau pakaian bayi terdapat itu kayak popok, bisa juga kayak bedong. Ibu udah siapin? Udah Bu, udah. Saya kebetulan kan suami saya kemarin pulang kerja, terus kita nyicil gitu Bu. Jadi kita juga, nah biar tidak terburu-buru juga kan Bu. Bagus Jadi dong Bu, jauh-jauh hari gitu ya Bu ya, sama suami saya gitu. biar nggak mepet waktunya. Iya Bu, jadi kita udah jauh-jauh hari nentuin, walaupun nggak tahu nanti anaknya tuh cewek atau cowok kan Bu. Kita udah persiapin yang netral aja gitu Bu. Buat cewek bisa, buat cowok bisa gitu Bu. Bagus tuh Bu. Nah, terus saya mau nanya, ibu udah tahu siapa yang akan temenin ibu buat persalinan? Entah itu suami ibu atau mertua atau ibu dari ibunya. Tentunya suami saya sendiri Bu, karena suami saya sangat sayang sama saya Bu. Jadinya saya minta tolong suami saya untuk nemenin saya saat saya nanti melahirkan. Kan ibu ini hamil pertama, Iya jadi Bu. nggak ada anak atau apa yang harus dijaga, atau ada Nggak orang ada, Bu. tua ibu yang nggak bisa pergi ke tempat ibu pas persalinan, atau kayak orang tua yang harus dijaga gitu. Ibu udah ada udah tahu siapa yang akan ngejaganya atau gimana? Tidak ada Bu. Oh, berarti Saya cuman di rumah cuma Berdua. berdua aja, iya. berarti Tapi jauh. kadang saya tuh kalau suami saya kerja, saya main ke tempat ibu saya, kan deket gitu Bu. Jadi cuma main punya rumah sendiri ibu saya gitu Bu. Berarti aman dong. Terus kita kan nggak tahu, semisalkan ibu terjadi ini, semisalkan ya, nauzubillah, Iya Ibu. kita nggak minta, tapi kalau semisalkan ada tindakan atau keputusan yang mendesak yang harus ditangani, itu siapa yang akan mengambil keputusan? Yang akan Nanti menentukan? biar suami saya Ibu. Baik Bu. Kita juga nggak tahu ibu akan kehilangan banyak darah atau tidak. Nah, sebelum ibu melakukan persalinan, ibu harus menyiapkan donor darah terlebih dahulu. Kayak ibu, tapi harus yang siap siaga di jam Iya, ibu Bu. melahirkan gitu. Dan donor darah itu juga harus sama kayak darahnya ibu. Jangan yang ibu melahirkan di sini tapi yang donor darahnya ibu di Oh, jauh iya, sana. bener. Jangan. Biar ibu saya, kebetulan ibu saya itu kan darahnya sama Bu dengan saya. Baik. Jadi udah tahu ya siapa yang akan. Iya Bu, ibu saya sendiri Bu. Tapi semoga nggak terjadi apa-apa ya Bu saat Iya, Bu, persalinan. amin. Iya. Nah, di sini saya udah selesai dari pertama sampai akhir. Mungkin ibu mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Saya tadi itu kan saya masih bingung ini Bu, tentang tadi yang darah atau lendir itu yang mana ya Bu? Cara bedainnya gitu kan? Baik. Iya, jadi kan saya kan belum pernah ada berpengalaman Iya, sama iya sekali sih. ya Bu. Iya. Ini kalau darah itu menggumpal kayak darah menstruasi ibu. Oh iya. Itu kan Bu. menstruasi ibu pekat kan, Iya, pekat Bu, iya. darah. Nah, tapi kalau darah lendir itu bercampur darah, kayak air bercampurkan darah, tapi cuma darahnya dikit. Oh, Airnya iya, jadi iya. kayak gimana ya Bu? Pokoknya itu aliran air. Iya. Sama di tengah-tengahnya ada darah-darah gitu. Iya. Berarti bercampuran Iya, gitu ya Bu, bercampur. kayak dia tuh encer Iya, gitu ya Bu. tapi Oh terus iya. ibu beda, kalau ibu mau bedakan Iya. ini darah atau lendir gitu kan, misalkan batuk
Kak, Ibu pernah batuk lendir nggak? Iya Bu. Nah, itu Pekat, lendir, kalau iya. lendir yang encer, Iya, kalau yang darah yang pekat Pekat, gitu. iya. Oh iya Bu, baik, sudah paham Bu. Sekarang boleh saya minta nggak Bu untuk evaluasi Ibu sepengetahuannya Ibu saja apa yang saya jelasin dari awal? Yang tadi yang pertama itu ya nyiapin ya Bu, persiapan bayi tadi, terus untuk donor darah, terus habis itu transportasi, terus menentukan mau di bidan atau di mana persalinannya, terus habis itu yang tadi tanda-tandanya ya Bu, yang darah itu, terus kenceng-kenceng gitu tuh Bu. Baik Bu, saya rasa Ibu sudah paham ya Bu. Iya Bu, sudah Bu. Nah, terus kalau Ibu merasakan ada gejala-gejala tersebut, kalau sebelum HPL-nya Ibu bisa datang ke saya. HPL tuh apa ya Bu? HPL itu kelahirannya Ibu. Oh iya, baik Ibu. Hari kelahirannya Ibu. Iya, Bu. Gitu. Ibu bisa datang ke saya kapan saja saat Ibu merasakan ketidaknyamanan Iya, sebelum Bu. masa persalinan gitu. Iya Bu. Baik. Saya rasa udah cukup ya Bu, udah Sudah, paham Bu. juga. Iya sudah. Nah, saya tutup ya Bu. Saya Iya, udah Bu. selesai Iya. menjelaskan. Ya Bu. Baik, Terima Bu. kasih Bu. Teman-teman, kami sudah menyelesaikan tugas video asuhan kebidanan dengan konsultasi persalinan dan konsultasi gizi dengan saya Sylvia Rahmanda Putri, NIM 23180007. Saya sebagai konsultasi persalinan dan teman saya, Perkenalkan, saya Safa Maharani Ahmad dengan NIM 24181046 dengan konsultasi gizi. Dadah teman-teman.